Sahabat bungaku, dimanapun kalian berada, tentu saat ini dalam keadaan sehat-sehat, hati yang gembira penuh sukacita. Hati yang gembira dan penuh sukacita sangat diperlukan saat-saat ini, terutama melewati masa-masa sulit ini. Nah, kita bisa bersama-sama kali ini belajar merangkai bunga. Saya menyediakan satu wadah yang tinggi. Nah, kita belajar. Di sini saya mempunyai tangkai kala lili, ya. Kala lili adalah bunga yang bertangkai lembut. Karena itu kalau kita merangkai, ingat ya, selalu dibantu dengan tusuk bambu dan diberi selotip agar kita mudah menancapkannya seperti ini. Kalau enggak, ketika kita menancapkannya tanpa bantuan bambu ini, dia akan lemas dan air tidak akan masuk ke dalam sehingga bunga kita cepat layu. Nah, sekarang saya merangkai di bagian sisi pinggir, di bagian belakang. Nah, saya masukkan ke dalam karena dia sudah ada bambu ya. Jadi dia sudah aman di dalam busa ya. Nah, sekarang saya memiliki satu lagi kala lili yang saya rangkai berdekatan dengan kala lili yang pertama. Saya punya daun marble. Daun marble ini adalah salah satu daun yang jenis anthurium ya, yang sangat indah. Nih, saya merangkai di kaki dari satu ya. Saya datar ya, saya buat seperti horizontal ya. Nah, di sini saya punya beberapa daun songket yang saya lepas dari tangkainya. Saya merangkainya di bagian belakang. Ya, jadi saya lepaskan ia dari tangkai-tangkainya karena saya mau daunnya satu-satu ya. Jadi tidak gabungan begitu ya. Ada teman-teman yang bertanya, apakah kita bisa memotong daun seperti yang kita inginkan? Padahal itu tidak seperti daun aslinya. Gak apa-apa. Kan kita yang sebagai perangkainya kita tahu kan keindahan dari apa yang akan kita rangkai. Nah, saya juga punya morea yang ingin saya buat seperti menjulur ya ke depan. Saya masukkan. Ya. Jadi letaknya bebas saja ya dia ya. Nah, sahabat bungaku, saya mempunyai kala lili yang lebih pendek yang saya rangkai di bagian depan dari kala lili yang sudah ada. Nah, saya sekarang melengkapi rangkaian kita. Sebelum saya lengkapi, tentu saya menutup busa-busa tempat saya merangkai agar busanya tidak terlihat.
busanya tidak saya tutup, tetapi bunganya tidak saya buat ke bawah ya, agar fokus kita ke daun-daun yang telah kita buat. Saya coba menuju busa tempat kita merangkai agar jangan terlihat. Ya, karena busa yang terlihat itu seperti orang dandan, tetapi tidak pakai baju, lucu ya. Nah, karena itu kita kan tidak mau kan rangkaian kita seperti itu. Nah, sebelum kita merangkai lebih lanjut, kita harus menutup busa-busa tempat kita rangkai agar rangkaiannya nanti terlihat baik. Yang di belakang juga kita harus melihat, bukan hanya di depan, tapi di belakang juga kita harus rapikan. Saya akan mulai mengisi bunga-bunga untuk rangkaian kita. Ya, ketika kita merangkai, kita harus melihat peletakan bunga kita harus indah ya. Jadi bukan asal kita buat tapi bentuknya tidak menarik ya, asal dirangkai itu juga kurang baik ya. Sebagai perangkai kita harus mulai memberi rasa pada rangkaian kita. Ya. Ketika kalian menjadi perangkai, nanti ini harus dimunculkan supaya hasil rangkaian kalian sahabat semua akan menarik. Nah, jadi kita tidak merangkai seperti rangkaian yang asal jadi saja, tetapi kelihatan bahwa rangkaian kita mempunyai keindahan yang sangat spesifik ya. Ya, kita mulai kembali mengisi kekosongan-kekosongan di dalam rangkaian kita dengan bunga statis ya. Bunga statis ini bunga yang sangat kuat ya, karena itu kalau kalian ingin membuat bunga kiriman agar bertahan lama, pakailah bunga statis ini karena dia ini kuat sekali.
Ya, kalau kita merangkai dengan penempatan-penempatan bunga yang indah, pasti rangkaian kita itu akan menjadi rangkaian yang tidak membosankan, dan kalau dilihat oleh banyak orang itu akan menjadi rangkaian yang menarik. Ya, ada kadang-kadang kita merangkai, kita lihat rangkaiannya bunganya terlalu banyak ya, atau terlalu menumpuk, itu membuat rangkaiannya kurang baik. Nah, kita juga harus melihat apakah rangkaian bunga-bunga itu menambah keindahan rangkaian kita atau bahkan akan mengurangi keindahannya. Jadi kalau kita bisa berlatih, maka kita mempunyai rasa yang indah itu muncul sendiri. Jadi itu tidak bisa dibuat-buat. Nah, sahabat bungaku, rahasianya adalah karena kita terus berlatih. Hanya itu saja. Kita bisa melihat yang indah. Ini bisa kita potong karena terlalu rendah. Ya, kelihatannya dia terlalu rendah, kita pindahkan ke bagian tengah. Ya, nah tadi dia terlalu rendah ya, kurang baik kelihatannya. Nah, saya melihat cukup baik. Nah, sahabat bungaku, perlu kita ingat ya, tadi kita ingin merangkai satu sisi dari daun ke arah horizontal, dan kita membuat lili parisnya ke depan dengan seperti menjuntai ya. Nah, kita tambah lagi dengan membuat beberapa lingkaran agar rangkaian kita terlihat lebih baik ya. Ya, kita menutup bunga-bunga kita dengan melingkarkan daun lili paris yang kita punya ya. Ya, di sini saya punya beberapa. Ya, peletakannya sangat menentukan, sehingga kita memerlukan perhatian yang sedikit ekstra ya. Jangan sampai bunga-bunga tertutup. Ini kita masukkan dari dalam.
Jangan sampai mengganggu bunga-bunga kita. Ya, saya melihat hampir mendekati baik ya. Karena itu saya mencoba menambahkan lingkaran-lingkarannya. Arah yang berbeda. Ya, ini kita buang karena mengganggu ya. Nah, sahabat bungaku, rangkaian kita kelihatannya sudah cukup baik. Sekarang kita membersihkan tempat kita merangkai, meletakkan rangkaian kita pada tempatnya dan memeriksa apakah rangkaian kita sudah cukup baik. Ya, ini adalah salah satu rangkaian kontemporer yang kita buat. Bagus sekali ya. Jadi ada gerakan-gerakan ya, kalau seperti ini, sahabat bungaku lihat ya, kameranya boleh lebih dekat. Nah, di sini kita lihat ini dia ada numpuk ya. Tidak baik, karena itu ini lebih baik kita buang saja. Ya. Kesannya mungkin secara sepintas tidak terlihat, tetapi kalau kita kembali melihat dari rangkaian kita, maka akan terlihat mengganggu. Nah, kelihatannya lebih baik dengan adanya lingkaran-lingkaran ini. Nah, sahabat bungaku, rangkaian ini cukup indah ya. Kita melihat beberapa irama dari daun morea yang kita rangkai sebagai pelengkap, tetapi ternyata lingkaran-lingkaran dan lengkungan yang menjulur ke depan ini justru membuat nilai dari rangkaian ini makin kelihatan lebih baik ya. Nah, sahabat bungaku, ini adalah rangkaian yang cukup layak kita buat di tempat-tempat yang dimana semua orang dapat melihat keindahannya. Bunganya tidak menumpuk terlalu banyak, tetapi kelihatan ya, rangkaian ini sangat eksklusif dan membuat orang akan melihatnya kembali. Nah, sahabat bungaku, rangkaian ini adalah rangkaian yang cantik, menarik, dan pasti kalian semua bisa melakukannya. Silahkan terus berlatih. Saya membuat video tentang materi bentuk dasar rangkaian klasik. Bentuk dasar rangkaian klasik itu harus dikuasai oleh para perangkai. Karena itu, silahkan tonton dan pelajari dan lakukan berulang-ulang sampai kalian akan mendapatkan rangkaian-rangkaian yang luar biasa. Salah satu di antaranya seperti rangkaian kali ini, kalian pasti bisa menghasilkan yang lebih luar biasa. Sampai bertemu kembali, salam bunga.